Kami di program dakwah terpadu Titian Bilangi Pro 1 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Dan pendengar, saat ini kami berada di Masjid Mungso Hanas, Jalan Ciamplas nomor 61 garis miring 35B Bandung, bersama masih kedua narasumber kami yaitu Ustadz Zainul Abidin SPDI dan juga Ustadz Rahman Tuganta SPDI. Baik, 081-8629-031 untuk Anda pendengar di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Silakan untuk mengirimkan SMS dan WhatsApp-nya sekali lagi di 081-8629-031. Sambil menunggu SMS dan WhatsApp begitu, kami persilakan kepada jamaah Masjid Mungso Hanas Bandung yang ingin memberikan pertanyaannya. Silakan untuk Ahwat ataupun Ikhwan acukan tangannya, nanti ada dari kru RRI yang akan memberikan mikrofonnya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Sebelah, ya, Kang Ari. Silakan Kang Ari. Sebutkan namanya, dari mana, dan langsung pertanyaannya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Celadi dari komunitas, ingin bertanya, apa dibalik musibah fitnahan? Apa hikmahnya dibalik musibah fitnahan? Dibalik musibah fitnahan. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ari, terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya silakan di Ahwat, Ibu, mangga. Baik, silakan kembali ke Ikhwan. Bapak siapa namanya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sri Witoto dari komunitas juga. Ya. Kebetulan saya hanya ibaratnya kalau kita ini mencari pacar, itu semua dipuji, semua ada musibah, semua ada yang kita manjakan. Ya. Pertanyaannya, tanda-tandanya apa dan amalan apa seorang hamba menjadi kekasihnya Allah? Karena kalau sudah menjadi kekasih Allah, itu apapun akan dikasih, tidak akan dikasih musibah, tapi coba dan dikasih. Baik. Terima kasih. Pertanyaan saya seperti itu. Baik, terima kasih. Satu lagi sebelum dijawab oleh kedua narasumber kami, silakan Ahwat, Ibu yang ingin bertanya. Ya, nggak usah malu-malu, Bu. Alhamdulillah, ya, suarakan suaranya. Ya, baik. Silakan, Ibu-ibu, mangga. Kalau tidak ada, mungkin Bapak lagi, silakan. Baik, sambil menunggu mungkin ya, kita langsung aja ke narasumber kami. Ada dua pertanyaan, begitu Pak Ustadz Zainul dan juga Pak Rohman. Tadi ada Kang Ali berbicara mengenai apa hikmah dibalik ketika kita kena musibah fitnah, begitu kan. Silakan Ustadz. Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk Kang Ari, bahwa yang namanya fitnah itu ada dua bahasanya. Jadi kalau istilah Sunda itu fitnah itu dituding, ya. Tapi kalau istilah agama bahwa fitnah itu ya lebih kejam daripada pembunuhan, kan gitu ya. Mungkin Pak Ari, ya, fitnah itu tudingan, ya. Apa hikmah ketika kita itu difitnah oleh orang lain? Ya. Pertama, bahwa ketika kita difitnah oleh orang lain, ini menyadarkan kita bahwa yang namanya kita ini adalah manusia biasa. Tidak ada jaminan seperti Nabi yang maksum, ya. Kita tempat khilaf, kita tempat salah. Ini menyadarkan kita bahwa kita manusia biasa. Kemudian yang kedua, bahwa ketika tudingan itu, fitnah itu ternyata tidak benar adanya pada diri kita, nah, ini apa langkah kita? Kita harus meyakinkan bahwa apa yang difitnah itu benar-benar memang tidak ada, dan buktikan dengan cara wal'afina anin nas. Kita balas dengan menebarkan maaf. Nah, ini. Jadi kalau orang lain fitnah kita balas dengan fitnah lain, itu bukan solusi, ya.
Justru orang ketika difitnah oleh orang lain, maka pertama tahan emosi ya, wal kadhiminal ghaidah yang tadi, kemudian wal afina 'anil nas, tebarkan maaf ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga juga kita harus meminta pertolongan kepada Allah agar memang jangan sampai fitnah itu akan menjadi masalah buat kita. Minta Allah memberikan solusi agar orang yang memfitnah kita itu diberikan kesolehan ya, diberikan petunjuk. Jadi jangan sekali-kali dilawan dengan fitnah lagi, atau dilawan dengan perilaku yang sama dengan mereka. Kalau betul kita tidak menjalankan atau melakukan apa yang difitnahkan itu, kita minta pertolongan kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa untuk menyelesaikan masalah apapun yang terjadi. Allah yang maha kuasa. Itu saja. Kemudian yang kedua untuk Bapak Widodo ya, jadi amalan apa dan tanda-tandanya apa ketika kita sebagai kekasih Allah. Yang pertama, tanda-tanda orang yang senantiasa dikasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Bapak tadi, kita mencari pacar ya. Orang yang senantiasa mencintai kekasihnya, pertama kita akan senang ketika dikirim surat oleh sang kekasih. Betul ya Pak ya? Allah Subhanahu wa taala mengirim surat kepada kita 114 surat. Ya, 114 surat Allah kirimkan. Nah, ketika kita merasakan bahwa kita senang dan cinta kepada Allah yang mengirim 114 surat, maka kita akan senantiasa senang untuk membaca surat-surat dari Allah. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran 114 surat adalah surat-surat dari Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, maka berbanyak kita selalu untuk membaca surat-surat dari Allah, Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dikasihi Allah, Allah akan memberikan ujian ya, ujian sebagai apa? Ujian itu sebagai bentuk kasih sayang Allah, karena orang itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah ya. Jadi jangan sampai kita bersuudzon, kenapa Allah memberikan ujian terus, musibah terus, jangan-jangan Allah tidak sayang. Tidak, apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik ya. Apapun yang terjadi di bumi dan di langit ini, termasuk apa yang terjadi dalam diri kita, itu adalah yang terbaik. Tinggal kita saja yang bisa mengambil pelajaran. Ketika kita diberikan sakit, seolah-olah Allah ingin mengajarkan betapa nikmatnya kita diberikan sehat ya. Ketika Allah memberikan kesulitan, seolah-olah Allah ingin mengajarkan betapa nikmatnya hidup diberikan kemudahan. Jadi semua itu dibaliknya. Ketika Allah beri sulit, Allah ajarkan kemudahan. Ketika Allah diberi sakit, berarti Allah ajarkan begitu nikmatnya nikmat sehat. Itu baik. Jadi artinya Ustaz, walaupun memang kita sebagai kekasih Allah juga tetap Allah memberikan sebuah ujian begitu ya, tetap untuk meningkatkan ketakwaan kita begitu Ustaz. Baik. Saya ke Pak Ustadz Rahman. Pak Ustadz silakan. Tadi ada 2 pertanyaan dari Kang Ari dan juga Kang Suwidodo nih. Ya silakan. Boleh, hanya menambahkan saja, sudah jelas tadi dipaparkan oleh Pak Ustadz Zainul. Untuk Kang Ari, ketika kita mendapatkan fitnah ya, bahwa fitnah di sini merupakan salah satu, ini ekstrim ya jawabannya. Mohon maaf. Barangkali kita pernah meminta kepada Allah untuk diampuni dosa ya. Tapi Allah cara mengampuni dosa itu kita tidak tahu, apakah lewat doa kita, dengan istighfar kita, dengan sholat kita, atau dengan apa saja. Yang jelas kita kan meminta. Nah, barangkali hikmahnya bila mana kita sabar tadi disampaikan dan tidak membalas difitnah orang lain, barangkali itu merupakan salah satu kifarat dosa kita. Bukankah kita yang meminta?
Meminta kepada Allah intinya untuk diampuni dosa. Maka fitnah itu disikapinya dengan kesabaran, dan kita betul, saya sepakat tidak untuk melakukan fitnah kembali. Kalau sekarang itu hoax ya, fitnah yang tidak terukur itu. Untuk Kang Ari itu hanya tambahan saja. Untuk Pak Sri ya, Pak Sri Widodo tadi sikapnya seperti apa ya gitu ya, untuk kita mendapatkan kasih sayang. Jelas diantaranya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada yang bertanya kepada wahai Muhammad, kata Allah, tentang aku, maka katakan bahwa aku ini dekat. Maka karena dekatnya Allah mempersilahkan kita untuk berdoa. Jadi ada 3 hal untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah. Hanya 3 hal. Yang pertama dengan doa, kedua dengan ikhtiar, ketiga dengan tawakal. Itu saja barangkali ya, sebagai tambahan saja apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainul. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Ustaz Rahman dan pendengar karena di Bandung, Bogor dan juga Cirebon serta jamaah Masjid Al Muqsoqanas Bandung ya. Terima kasih dan ya 08186290031. Sekali lagi di 08186290031 untuk Anda pendengar yang ada di rumah ya, baik itu Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Silakan memberikan pertanyaannya. Namun sebelum saya bacakan SMS dan WhatsApp, saya persilakan kembali untuk para jamaah yang ingin bertanya. Pertanyaan yang terbaik akan kami kasih hadiah. Sekali lagi silakan yang ingin bertanya. Sudah ada 2 pertanyaan ya. Jadi untuk Ibu, Bapak silakan, nanti pertanyaan yang terbaik menurut Pak Ustadz akan dikasih hadiah sama dengan kuis begitu ya. Ada uang kadedeh, uang tunai begitu. Baik. Nampaknya Ibu yang pakai baju merah ini kayaknya udah mau bertanya nih, udah siap-siap nih. Terlihat begitu ya, gelisah ingin ada mikrofon. Silakan Kang. Baik. Ibu, silakan Ibu. Pertanyaan, namanya dulu Ibu, namanya langsung pertanyaannya. Ingat ya, ini temanya hikmah di balik ujian dan musibah. Ya, silakan. Ibu, namanya siapa Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan namanya Bu. Nama saya Wida Widiawati Ibu Wida dari RW 05. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah kita bersabar ini katanya kan tidak ada batasnya, Ya. tapi apakah benar dibatasi dengan sabar? Begitu. Sabar dibatasi dengan sabar begitu atau bagaimana? Sabar tidak ada batasnya, tapi Ah. kapan benar kita tuh harus dibatasi dengan sabar gitu. Jadi Baik. kita jadi sebagai perempuan ya, apalagi ibu rumah tangga, Ya. di pandemi ini kan kita harus bersabar dengan adanya COVID ini. Ya. Harus bersabar. Sedangkan Baik. kita kan nggak mungkin ya, anak masih kecil, Baik. suami juga kerjanya nggak menentu gitu. Baik. Apakah kita Baik. cara menyikapinya? Artinya sabar dalam keadaan begitu ya, Ya. situasi dan kondisi yang memang berpengaruh terhadap kelangsungan keluarga begitu ya, kehidupan dan lain sebagainya seperti materi. Baik, terima kasih Ibu Wida Ya. berbicara mengenai kesabaran begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ibu dan juga Bapak yang bertanya. Sekali lagi kami akan berikan hadiah bagi Anda yang ingin bertanya, dan nanti akan dipilih oleh Pak Ustadz, baik itu Pak Rahman ataupun Pak Ustadz Zainul begitu ya. Baik, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan namanya Pak. Nama saya Aceh Suryaman, kebetulan Aceh. dari komunitas pendengar Baik. Bandung. Silakan. Yang jadi pertanyaan adalah pertama, banyak masyarakat yang menganggap bahwa saya itu ibadah sudah, berdoa sudah, berbagi sudah, tapi kenapa hirup abdi teh kikil kene? Itu suara masyarakat seperti itu. Bagaimana caranya supaya rasa itu berarti tidak percaya diri ya Pak? Nah, supaya tidak ada rasa sirik di hati itu, kadang-kadang masyarakat itu, ya nama juga masyarakat. Nah, kiat-kiat apa saja yang
bagus dan baik buat masyarakat yang memang menerima seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu, saya langsung ke Pak Rohman terlebih dahulu. Silakan Pak Rohman untuk juga menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Wida dan juga Pak Aceh. Ya. Baik, menarik sekali. Ini bukan nyindiran ya, Bu Wida, ke para suami ya, pertanyaan tadi. Curhatan hati perempuan gitu ya, istri. Konsepnya jelas bahwa kita itu menyikapi segala permasalahan itu dengan konsep kesabaran, dan kesabaran itu tidak ada batasnya. Dan di sini hanya tinggal mendefinisikan dari kesabaran itu, bahwa kesabaran itu tidak hanya identik dengan menerima apa yang kita terima saat ini rasakan, tetapi tentunya harus ada ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di antaranya bahwa harus ikhtiar. Tadi saya sampaikan bahwa sabar bukan berarti kita menerima, dan tadi juga sudah disebutkan terus introspeksi. Kenapa kita harus seperti ini? Barangkali ini muhasabah. Jadi tidak bisa ditawar kalau konsepnya. Kalau sabar itu memang kita tidak artinya tidak melakukan yang kontraproduktif ya, yang tidak semestinya kita lakukan. Banyak sekarang contoh-contohnya dengan ketidaksabaran itu malahan menjadi mendolimi diri kita, mendolimi orang lain karena ketidaksabaran. Itu untuk Bu Wida ya. Dan untuk Pak Aceh ya, ini saya ada catatan saja, dibaca takut salah ya. Menyikapinya dengan berbagai macam fenomena. Di antaranya adalah jawabannya Quran surat Al-Baqarah 216, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Artinya bahwa kita berhusnuzon kepada Allah, punya keyakinan apapun yang kita terima saat ini adalah yang terbaik menurut Allah. Kita punya rencana dan Allah yang akan menentukan rencana Allah. Itu barangkali. Baik, silakan Pak Ustadz Jainul, singkat saja Pak Ustadz. Ya. Ibu Hidayah, sabar itu bukan hanya menerima, tapi sabar itu adalah perjuangan. Ya. Sabar itu adalah perjuangan. Ketika kita menghadapi satu masalah yang kurang menyenangkan, ekonomi sulit, ya, anak ririwit, salaki nyungkelin, ya, itu Bu, ya baloba beritnya. Itu hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana perjuangan kita? Maka tanamkan kesabaran. Kesabaran dalam arti kita berjuang untuk senantiasa menerima apa yang Allah berikan, karena semua itu adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Insya Allah ketika Allah kita berdekat kepadanya, akan Allah lebih dekat kepada kita. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin akan cepat datangnya pertolongan dari Allah. Kemudian untuk Bapak Aceh ya, jadi kita beribadah ya, pertama harus meluruskan niat. Jadi jangan sampai muncul kita itu mengeluh, kenapa saya sholat rajin, ibadah rajin, tapi ternyata hidup saya seperti ini. Kata Ustaz, dunia berputar tapi hidup kurang temui-mui tiba berakhir. Ayo ya. Jadi ingat bahwa ibadah itu luruskan niat bahwa ibadah bukan untuk mencari apa yang kita cari ya. Itu bukan. Apalagi yang kita cari adalah dunia. Ibadah itu adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita mempunyai nilai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengait-ngaitkan dengan ibadah kita.
Ibadah itu pengabdian, ya. Adapun apa yang Allah berikan adalah ketentuan dari Allah. Terimalah dengan sebaik-baiknya baca. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Jainul. Dan satu lagi, ini SMS dan WhatsApp saya bacakan satu saja karena juga berhubung waktu, ya, kita hanya siaran hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita berharap insya Allah mungkin ada penambahan waktu ya di bulan berikutnya karena memang ya sangat-sangat keterbatasan waktu gitu Pak Ustadz. Baik, ada dari Pak Ruhyana di Soreang, mohon penjelasannya apakah hikmah di balik musibah ini untuk semua umat termasuk ujian dan musibah. Kemudian juga bagaimana membedakan antara ujian, teguran, hukuman dan juga musibah. Ini memang agak sulit begitu ya. Mungkin silakan Pak Rohman atau salah satu saja mungkin karena waktu juga. Pak Zainul silakan disingkat saja ya. Ya. Untuk membedakan antara mana ujian, mana teguran, mana siksaan. Ujian itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Itu. Jadi, bagaimana cirinya? Maka dengan diberikan ujian itu orang beriman akan semakin meningkatkan keimanannya. Ya. Kemudian bagi mereka yang mendapatkan teguran, cirinya ketika dia melakukan kesalahan sengaja Allah berikan ujian untuk sadar dari kesalahannya. Ya. Adapun bagi yang mendapatkan siksaan, tentunya bagi mereka-mereka yang tidak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau kufur dengan ketentuan Allah. Itu saja mungkin ya. Baik, terima kasih Ustaz dan para jamaah Masjid Umum Solakanas Bandung. Ya, karena kita sebenarnya sudah di penghujung acara, namun sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan. Ini kita masuk ke kuis begitu ya. Jadi disimak baik-baik. Ini ada hadiah juga dari kami dari RRI Bandung. Yang bisa menjawab acukan tangannya. Saya ingin akhwat 3, ikhwan 3. Jadi ibu-ibu 3, bapak-bapak 3 begitu. Saya menghasilkan baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak ya. Acara ini dakwah terpadu tityan ilahi yang disiarkan di Masjid Mungsokanas ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Bandung. Berapakah gelombangnya? Cung, Kang Ari. 97,6 FM. Berapa? 97,6 FM. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebutkan acara religi pagi di RRI Bandung jam berapa saja dan narasumbernya siapa saja. Cung, yang tahu, yang sudah menang. Satu saja narasumbernya, satu saja narasumber program religi pagi kalau pagi-pagi. Ya, siapa? Ya, siapa? Iya, Soimun. Kiai Haji Soimun. Baik, terima kasih. Panitia tolong dicatat siapa saja. Terima kasih. Bianti. Ibu Epi ya. Baik. 1, 2. Oke, selanjutnya. Temanya apa hari ini? Ya, Ibu. Hikmah di balik musibah. Namanya siapa Ibu? Ibu EN. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Itu udah berapa barusan nih? Udah 3 ya. Perempuan ada berapa? Ada 2. Baik. Selanjutnya saya untuk laki-laki saja ya. Silakan Pak Ustadz. Yang gampang saja Pak Ustadz. Untuk bapak-bapak sebutkan Segatarji. Gimana Ustadz? Segatarji, sebutkan Segatarji. Segatarji katanya sebutkan. Yang mudah saja begitu Pak Ustadz. Segatarji itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Silakan kasih ke Ustaz. Baik Pak Ustadz. Yang gampang saja begitu Pak Ustadz, silakan. Silakan. Dicepetin saja Pak Ustadz karena waktu juga ya. Ya, baik. Kalimat thayyibah. Silakan sebutkan kalimat thayyibah untuk bapak-bapak yang biasa kita lakukan. Thayyibah. Ayo, Bapak. Namanya siapa Pak? Pak Aceh ya tadi ya. Oke, Pak Aceh apa Pak Aceh? Sebetulnya banyak, tapi yang intinya adalah Silakan. La ilaha illallah Allahu akbar. Terus Pak Ustadz, alhamdulillah. Sudah ada 4 pemenang, tinggal 1 lagi ya. 5 karena yang 1 lagi khusus untuk yang tadi bertanya. 1 lagi. Ini
Ini udah laki-laki 2, tadi udah ya perempuan. Dan sekarang silakan baik ibu-ibu atau bapak-bapak bebas. Satu lagi Ustadz, silakan untuk ibu ataupun bapak bebas saja. Yang gampang saja begitu Ustadz dengan tema kita hari ini. Apa yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah? Ya. Tadi siapa Ustadz yang paling cepat Ustadz? Yang kuning katanya. Silakan Ibu. Apa Bu? Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Sudah ada 5 pemenang ya. Nanti untuk yang menang silakan untuk menghubungi panitia. Satu lagi Ustaz, siapakah penanya yang terbaik? Tadi ada Kang Ari, Kang Sri Widodo, Teh Wida dan juga Pak Aceh. Siapa? Penanya yang terbaik Yang dapat hadiah. yang paling cocok dan kekinian pertanyaan adalah dari Kang Ari. Kang Ari, baik, terima kasih luar biasa Kang Ari ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Dakwah Dinanillahi yang dipancarluaskan melalui RRI Bandung, Bogor dan Cirebon. Saya ke Ustadz Rohman terlebih dahulu. Kesimpulan pada sore hari ini singkat saja begitu Ustadz, karena memang berhubung waktu ya. Baik, kesimpulannya bahwa ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibahnya ataupun ujiannya, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan doa, ud'uni astajib lakum. Kemudian yang kedua tadi disebutkan dengan ikhtiar, ya. Kemudian yang ketiga dengan tawakal. Maka ketika ketiga itu terkolaborasi dalam diri kita, maka insya Allah outputnya dari diri kita tidak akan ada istilah frustasi, putus asa ataupun yang lainnya. Itu saja barangkali. Baik, terima kasih Pak Zaidul. Ya, singkat saja waktunya ya 3 menit begitu, silakan Ustaz. Hadirin wal hadirat juga pendengar RRI, bahwa kesimpulan kita menghadapi musibah ini tiada lain adalah kita harus yakin bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah yang terbaik. Kembali kepada kita ya, mensikapinya. Ketika kita mensikapinya dengan benar, maka akan melahirkan sesuatu yang baik buat kita. Ketika kita mensikapinya dengan salah, ya, maka akan terjadi hal-hal yang membuat kita akan semakin tidak mau menerima dengan apa yang diberikan Allah. Jadi intinya kita kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah yang Maha Tahu segalanya. Itu saja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Zainul Abidin SPDI dan juga Ustadz Rohman Priyatna SPDI. Dan pendengar, demikian acara dialog luar studio dakwah terpadu titian ilahi yang dipancarluaskan melalui Pro 1 RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Dan semoga saja apa yang telah kita kaji untuk sore hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber yang sudah hadir dan juga akan memberikan materinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada DKM Masjid Mungsor Kanas Jalan Syabas nomor 61 dan Spring 35B. Dan juga terima kasih kepada komunitas pendengar RRI Bandung yang sudah hadir sore hari ini. Terima kasih juga kepada para jamaah Masjid Mungsor Kanas ya Bandung, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memberikan SMS dan juga WhatsApp-nya untuk sore hari ini. Saya Ahmad Agus Gunawan mewakili kerabat kerja petugas tentu saja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya kembali ke studio RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.